Selamat ulang tahun Pak Rusdi. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Tahu dari mana, Noval? Pak, ada ucapan selamat nggak Pak di grup rumpun Pak? Kayaknya di bio itu nggak ada. Kalau anak bayi biasanya kalau mau tumbuh gigi sakit, kalau Bapak tambah umur diinin. Bapak malah itu mutah-mutah sama flu. Bu Nina. Bentar dulu saya. Udah Pak, pulang aja udah dimatiin kan Pak jam 4:30 nanti lampu-lampu kampus. Ya, di slide 51. Ya Pak, bahaya masalahnya ada diare dan muntah zaman sekarang. Aduh. Iya, itu dua hal itu yang apalagi flu. Aduh. Yang Bu Nino udah pernah. Iya, aduh udah deh. Atut, beneran atut. Oke, sambil jalan. Ya Pak, hati-hati Pak. Hati-hati di jalan Pak Rusdi. Nah, udah ketemu nih di slide 51. Alhamdulillah. Saya tadi belum nggak ada rencana. Share. Apakah kelihatan udah? Kelihatan tapi punten agak mungil Bu Erni. Ya, bisa so. Enable content. Begini ya. Nah, ini. Ya, oke, ya. Oke, siap. Nah, ini kan udah mulai. Kenapa dibilang sudah mulai sistem imun diperoleh? Karena di sini kan udah tertembus ini. Ini kan epitel ya Bu Ninul ya. Epitel whatever. Ya. Ini kan sebenarnya endotel itu kan pertahanan alamiah tubuh di bagian dalam. Ditembus nih. Berarti ya. Sekarang tadi pertanyaan dari garis ini kan gambar yang mengilustrasikan bagaimana infeksi SARS-CoV-2 itu di dalam tubuh kita melewati pertahanan alamiah yaitu jaringan epitel ataupun endotel. Dia itu berarti sudah masuk yang di sistem imun yang diperoleh ya. Kenapa? Karena sudah ada di sini antibodi. Tapi di sistem imun alamiah diperoleh itu pun ada peranan episi yang memperantarai dari alamiah ke diperoleh. Sekarang kalau berdasarkan materi yang sudah saya sajikan dulu, adik-adik, tebak sel episi mana aja kah yang ada di sini? Di sini ada 1, 2, 3, 4 atau 5 sel episi di sini. Silakan. Oke. Yuk, silakan diucapkan saja apakah yang TH atau yang TF. Nah, monggo. MHC, Bu. Ini mohon maaf nih, jualan lewat. Ya, ini kedengeran sih. Makanya MHC kan yang pertanyaan adalah sel apa saja di sini yang termasuk episi. Apakah MHC itu episi? Nah, oke. Hati-hati. Pertanyaannya sel. Sel apa sajakah yang termasuk episi? Nah, tadi kalau dijawabnya MHC, dilihat lagi, diplototin lagi. Apakah MHC itu sel? Nah, gitu. NK, Bu. Yang mana, Indan? Sel NK. Sel natural. Alasannya? Kan episi itu apa tadi Novel? Sel yang menyajikan antigen. Nah, sel menyajikan antigen itu ibarat dia itu tuan rumah menyajikan minuman kepada tamunya. Pakai apa? Pakai nampan kan? Ya. Nampannya siapa? Novel siapa tadi yang kamu sebut? Nampannya? MHC, Bu. Ya. MHC. Ya, oke, betul. Jadi manakah episi di sini? Dendritic cell dong, Bu, yang DC. Ya, dendritic cell. Terus yang lainnya ini ada 5 apa 4. Yang lainnya Novel tunjuk siapa yang mesti jawab.
Oh, Bu Zaki, Erni Bu. tadi CD sebentar Bu CD8 plus Erni TK bukan, Bu? Ya. tadi sebentar. Pindar menjawabnya MK. MK itu gimana Bu Erni? Apakah NK ada MHC? Nah, oke itu ya. NK natural killer cell. Bukan? Ya, dia mengekspresikan MHC enggak? Nah, oke, udah dapat clue ya teman-teman. Jadi Anda tunjuk nama selnya dan Anda sertakan alasannya. Jadi udah dapat nih DC ya, sel dendritik. Oke, sekarang yang kedua. Jadi Arfa kayaknya mau jawab Arfaha. Iya, Bu, saya tadi membaca ada di artikel. Jadi NK ini dia kayak tidak menyerang. Salah satu contoh sel MHC itu CD8 T cell, Bu. Kenapa? NK Jadi NK itu tidak menyerang ekspresi protein dari MHC. Contohnya itu seperti CD8 plus T cell. NK tidak menyerang ekspresi MHC. Iya, Bu. Tidak menyerang, ya enggak lah. Kalau NK menyerang ekspresi MHC, nanti NK makan sel dendritik dong. Jadi Ya, Bu. teman makan teman. Ya enggak lah, emang iya. Mhm. Jadi pertanyaan sekarang, yang manakah yang sel di sini yang merupakan sel penyaji antigen? Clue-nya tadi apa, Nova? Clue-nya menghasilkan Dia mengekspresikan apa? Major histocompatibility. ya. Oke, betul. Nah, udah diplototin lagi mana yang menghasilkan. Nah, Nova, tolong dilihat PowerPoint Ibu yang lalu, major histocompatibility 1 dan 2 bedanya apa tuh antigennya? Coba lihat. Mungkin nggak hanya novel semua, ayo. Ya, boleh terserah mau cari itu atau cari EPC-nya. Novel tunjuk dong siapa temen yang mau jawab EPC yang lain. Zaki Ananda aja, Bu. Ya, silakan. Ini nih, imunologi ini dulu kayak sesuatu hal yang jauh dari kenyataan ya, Bu Nino. Nah, pandemi itu sesuatu yang berharga. Karena ya. Jadi kalau dibilang abstrak, ya karena ini kan hal-hal yang sifatnya udah molekuler ya di tingkat seluruh, tapi udah molekulnya gitu. Tapi begitu terus dipahami, wah enak banget ini bisa merangkaikan peristiwa pandemi COVID gitu. Ya. Jadi ini naik daun nih Bu Erni. Iya. Padahal dulu paling ditakutin tuh. Pasti masih saya tuh yang di S2, S3 masih dikit-dikit tuh. Masalahnya gini loh, zaman pandemi kemarin kan kita takut ke rumah sakit, kita tes sendiri kan. Tesnya apa? Kan nggak ngerti misalnya gitu. Belum lagi kalau kitnya rusak ternyata. Bagaimana kita mengetahui itu kitnya rusak atau nggak valid? Positif. Nah itu kan tanya. Teraja kredit pada maksudnya dia udah sibuk di rumah sakit mereka kayak gitu kan. Ada kan ada istilah di COVID kan gitu kan. Kita mau ke klinik juga ngeri kan. Yuk silakan. Ayo Zaki, jangan mengalihkan pembicaraan padahal kita yang bicara-bicara. Ya. Kita kan kasih waktu. Zaki. Jelas tadi tuh. Ini kalau Anda ditanya Bu Erni terus ini kebuka, terus Anda mau nyontek, bisa banget gitu. Ayo. Ibu kira-kira sel B masuk nggak, Bu? Kira-kira sel B. CD8. Yang jawab sel B siapa tadi? Yang sel B yang jawab Vika tapi barengan sama Zaki. Ya. Nah, coba Zaki kalau jawab. Alasan Zaki apa? Alasannya apa? Soalnya CD8 itu CD8 apa sel B? Yang CD, Bu. Kalau Vika? Saya sel B, Bu.
Oh, beda Bu Nino. Jadi Novel yang mana yang mengekspresikan MHC yang mana? Sel TCD8 plus atau sel B? Sel B, Bu. Iya, jadi APC itu sel B. Karena yang mengekspresikan MHC itu sel B. Novel dan yang lainnya sembari lihat ya, major histocompatibility complex 1 dan 2 itu bedanya apa dalam hal antigen yang dia bawa itu apa. Ya, berikutnya Vika, tunjuk siapa temannya yang harus menunjukkan lagi APC yang lain. Berdua kan, dan sel dendritik dan sel B. Bareng-bareng kita jelasin. Vika, silakan. Iya, Bu. Cepetan dong, lama bener. Ya, nggak usah pakai nggak tendensius nunjuknya, nunjuk aja udah ya. Kalisa, Bu. Kalisa ya, silakan. Kalisa. Ya, yang belum ditunjuk itu Anda punya waktu untuk melototin slide itu, cari. Kan sudah dikasih clue-nya. Ada 2 lagi yang belum. Sel apa lagi? Atau siapa tadi yang ditunjuk sama Vika, Bu Nino? Alisa. Alisa. Nah, satu Ya. lagi kelompok yang tadi presentasi siapa? Sinta, Afarha, sama Indar. Ya, Sinta. Coba, satu lagi Sinta. Oke, kan ada 2 sel yang tersisa nih. Ya. Yang satu dijawab oleh Kalisa, yang satu dijawab oleh Sinta. Yuk. Silakan. Bu Erni jangan dikecilin. Sorry, saya kok ngecilin. sorry, Bu. Saya jadi tambah melotot nih, Bu. Gimana nih kok saya kecilin? Bentar. Hanya Ibu buka 2 jendela jadi mengecil ya. Oke. Mana cara ngecilinnya nih? Next. Nah, kelihatan Bu? Besar nggak? Nah. Ya. Ayo dong, udah jelas tuh si Novel tadi udah kasih clue-nya. Jadi teman-teman tega nih kita kayak siaran radio. Karena kalau kita lanjutin juga percuma kan Bu, masalahnya. Iya. Tadi CD8 benar nggak ya Bu? CD8 plus. CD8 plus. Ini Sinta ya? Afarha Bu. Afarha. Nah, lihat CD8 mengekspresikan MHC nggak? Ada kayak MHC-nya gitu Bu, yang mana MHC-nya? Nih CD8 nih ya, Ibu tunjuk ya. Nih, MHC. Iya, Bu. Oh iya. Oke Bu, maaf Bu, salah. Yuk Sinta, mana? Tadi kalau saya Zaki udah bilang CD8, makanya saya langsung ke Vika, karena Vika yang bilang sel B iya. Tuh lihat tuh, kayak sel dendritik, ini dia mengekspresikan MHC1 bisa MHC2. Ya, MHC1. Enak banget ini kalau ditanya Bu Erni buat nyontek nih. Iya, soalnya gini aja ntar. Nah, ayo. MHC2. Jadi Anda lihat teman-teman yang reseptor yang pojok kanan bawah. Yang ya? M itu apa ya Bu? Yang pojok kanan bawah. Yang mana? Pojok kanan bawah, yang M. Iya, yang M ini. itu. Ini. Makrofag. Iya, Bu, itu apa? Itu makrofag. Oke, Bu. Ya, yakin? Ini ya, benar. Buat pintar. Ya satu lagi. Aduh, jelas banget itu. Satu lagi.
Satu lagi. CD4+ itu bukan, Bu? CD4. Ada MHC-nya nih, CD4+. Ini ada TCR ya, T cell receptor. Di CD8+ juga T cell receptor. Dia menyambut kompleks MHC dengan antigen patogen. Di sini bukan antigennya ke arah SARS-CoV-2, jadi antigen viral antigen. Kalau penginfeksi bakteri berarti di sini bakterial antigen. Sel T itu nggak ada yang mengekspresikan MHC. Tapi dia mengenali kompleks MHC dengan bagian dari antigen. Jadi ini dua bagian antigen sebenarnya. Ini antigen di sini sudah berupa pumps-nya itu, PAM. Kan PAM itu adanya di dalam antigen kan? Nah, jadi zaman saya sama Bu Nino waktu sekolah dulu di UI itu, PAM itu yang namanya epitope. Ya. Ya, satu lagi, aduh. Kalau perlu Anda screenshot dulu di Zoom sendiri deh. Ayo. Ingat nggak waktu kita kalau TK itu kan baru datang, ayo pasangkan mana buah, ada dapat apel, ada dapat ini. 1, 2, 3, atau satu lagi? Yang PC ya, Bu? PC, coba lihat PC ada nggak clue-nya? Ini PC. Ini PC ini apa? Ini singkatan dari plasma cell. Ya, jadi plasma cell ini adalah sel B yang sudah mengekspresikan antibodi. Antibodi kan imunoglobulin kan? Ya. Ini imunoglobulin IgM, imunoglobulin G. IgM. Itu deh. Makanya ayo dapat udah kelihatan banget loh. Bisa kalau soal kayak gini aja, Bu Nino. Benar, saya setuju. Epitel ya, Bu? Iya, endotel di sini kali ya. Epitel boleh, endotel boleh. Iya, ini dia. Oh, lihat tuh. Kan mengekspresikan MHC kan? Karena Bu Eni tadi udah bilang loh, pertahanan pertama. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi, sekarang NK cell, Indar yang bilang NK cell ya? Kalau gitu, jadi ini sebelum kita bahas ke jawaban Indar. Jadi APC itu dia dalam konteks apa? Dalam hubungan dia memakan si patogen ataupun antigennya patogen itu seperti Pac-Man ya. Dia itu bertindak sebagai komponen sistem imun alamiah sebenarnya. Kita makan apa aja gitu. Nah, tapi demikian juga dengan sel B. Tapi saat sel B itu dengan dia mengenalkan PAM dari antigen yang dibawa oleh MHC ke sel T, ya dikenali di sel T yang mengenali si MHC, kompleks MHC dengan PAMS ini adalah T cell receptor. Begitu di sini ada lagi engagement yang lain kan, saya pernah tayangkan. Ada 8 nggak salah. Begitu semua terengagement itu attachment, tertaut ya tertaut. Nah, si sel T ini demikian akan mengeluarkan sitokin yang memicu sel B untuk lebih matur lagi sehingga dia mengekspresikan antibodi atau imunoglobulin di permukaan selnya. Terus masih dipush lagi supaya dia lebih matur lagi sehingga antibodi atau imunoglobulin yang diekspresikan sel B di permukaan selnya itu lepas, rilis, sehingga nanti antibodi atau imunoglobulin ini akan bertemu dengan antigen. Gitu. Dia bertemu antigennya bisa setelah dia lepas dari sel produsennya itu sel B, bisa saat dia masih di permukaan sel B. Itu. Nah, sel B yang sudah menghasilkan atau merilis antibodi ya atau imunoglobulin ini yang akan
disebut menjadi plasma sel. Tentu nggak hanya para ahli nggak hanya memberi nama perubahan menjadi plasma sel, tentu diikuti dengan perubahan morfologinya, perubahan sifatnya, kayak gitu. Nah, kemudian perhatikan lagi, makrofag juga begitu. Makrofag dia mengekspresikan MHC dan dia sehingga patogen, sel patogen berarti kan udah include antigennya ya, ataupun komponen lebih kecil lagi dari patogen itu antigennya doang ya saja, dia makan, dia cerna sehingga dimunculkan lagi hanya dengan beberapa. Jadi kalau antigen kan itu kan protein ya, protein itu terdiri dari polipeptida. Polipeptida terdiri atas peptida, ya. Nah, peptida terdiri dari atas asam amino. Ya. Nah, yang dibawa oleh MHC2 disajikan ke sel T, ya, melalui T sel reseptornya sel T, ini hanya beberapa asam amino. Kalau pada sel MHC2 ya, kalau pada MHC2 ini hanya sampai 13 asam amino. Bagaimana Noval, udah ketemu nggak slide saya yang ada MHC2 dan MHC1? Ya. Terus antigennya apa bedanya kalau yang dibawakan oleh MHC2 dengan MHC1, Noval? Apa Noval? Kalau yang satu itu seluruh sel inti, Bu, nucleated cell. Kalau yang dua itu yang mengekspresikan ya. itu mengekspresikan, Bu. Jadi yang mengekspresikan MHC1 itu semua sel MHC1 ya. Baca lagi Noval, coba diulang lagi. Oh iya, astagfirullah. Itu kelas 1. Maaf, Bu. Jadi coba baca lagi. Untuk yang MHC ekspresi kelas 1 itu udah seluruh sel nucleated cell. Terus kalau yang kelas 2 itu on a small group of antigen presenting cell. Jadi small group dari APC. Yang kecil dari APC. Ya, yang MHC2, ya kan? Nah, kemudian makanya dilihat di sel endotel dia hanya MHC1. Gitu. Kalau yang menyajikan MHC2 sel B, makrofag gitu. Nah, kemudian antigennya apa bedanya tuh, Noval, antara yang dibawa oleh MHC untuk dikenalkan ke T sel reseptor dengan yang dibawa oleh MHC untuk dikenalkan dengan T sel reseptor? Dari segi ada antigen endogen, ada yang eksogen antigennya. Itu, ya. Nah, terus asam aminonya ada berapa, Noval? Noval. MHC1 itu dia berapa asam amino dari antigen yang bisa dia bawa? Kalau MHC berapa? Mana lebih banyak? MHC1 atau MHC2? MHC2, Bu. Ya, MHC2 sampai berapa asam amino? 13 ya, Bu. 13 sampai 17 ya, Bu? Ya, kalau MHC1 lebih sedikit sampai berapa cuman? 8 sampai 10. 8 sampai 10. Nah, terus antigennya bedanya di mana sifatnya? Patogennya, kalau yang dibawakan oleh MHC1, antigen atau patogennya gimana? Dari saya sudah katakan tadi ada yang di antara yang MHC1 ini ada yang mereka itu dibagi lagi. Kalau antigen dari patogen yang endogen, siapa yang membawa ke sel T kayak gitu.
Beda dari sifat patogennya. Nah, terus lihat lagi rumusnya apa strukturnya kan. Kalau MHC2 dia ada rantainya itu ada 2 memang kakinya istilahnya. Kalau MHC1 1. Gimana perbedaan patogen yang dibawakan antigennya oleh MHC1 dan MHC2? Jadi bukan berdasarkan jenis viral, virus atau bakteri. Ini buktinya virus bisa dibawakan misalnya itu oleh MHC1, bisa MHC2. Jadi bagaimana sifat antigennya, bukan apa kelompok patogennya, kelompok virus, bakteri atau jamur, bukan ya. Nah, terus kita bahas mengenai jawaban Indar. Indar, halo Indar. Iya, Bu. Ini natural killer. Ada juga killer cell ya Indar ya. Ada natural killer, ada killer cell. Nah, natural killer itu apa sih gunanya dia nih? Kalau tadi EPC kan dia membuat sel T, baik CD4 maupun CD8, aware adanya antigen, ya kan? Nah, kalau natural killer itu apa gunanya? Apa manfaatnya dalam kondisi untuk orang yang terinfeksi ini? Nah, clue-nya, kalau orang terinfeksi suatu patogen, kalau tidak ada defense atau pertahanan dari sistem kekebalan tubuhnya, maka semua sel yang terinfeksi akan Apoptosis. Iya, apoptosis. Maka sel yang terinfeksi akan berakhir secara nekrosis. Kematian sel dengan cara nekrosis itu adalah kematian sel yang patut disesali. Ya, kenapa? Karena itu kematian sel yang tidak diprogram dan dia sel yang mengalami nekrosis akan dari sel tersebut akan dilepaskan substansi-substansi atau bahan kimiawi yang bisa merusak sel tetangga lainnya, sel tetangga yang lain. Nah, kalau apoptosis ini tidak sel yang dieliminasi secara apoptosis, ya, dia kan udah terinfeksi kan Indar ya. Dari mana nih? Waktu ini kan tandanya biru nih. Sel itu kan udah ada biru-birunya di dalam sel epitel atau endotel inilah gitu ya. Nah, dia jadi apoptosis. Seharusnya kalau tidak ada aktivitas sel-sel imun kita, dia akan berakhir dengan nekrosis. Yang mana akhir kehidupan sel dengan nekrosis itu akan menyebabkan merusak lingkungan sekitar untuk sel yang di dekat dia. Nah, kalau apoptosis, sel itu tidak mengeluarkan bahan-bahan atau substansi yang membahayakan sel yang tidak mengalami kematian, gitu. Ya, itulah jasa dari natural killer di sini. Nah, natural killer ini dia mengakhiri hidup sisa sel yang ini, yang di slide ini dengan cara dia membom, ya, mengeluarkan granzim, ya, dan perforin. Gitu. Jadi dia granzim ini menyebabkan bolong kayak dibom gitu. Sama dengan kalau pada hasil kerja sistem komplement adalah membran attack complex. Nah, kalau natural killer hebatnya dia langsung dia tembak tanpa perlu ada bantuan dari sistem komplement. Dia bisa sendiri. Kalau sel makrofag dia nggak punya peluru kendali istilahnya Bu Ninul ya. Kalau sel natural killer tuh punya, itu si granzim. Ya, gitu. Di sini ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Dedek lihat di sini nih. Mana kematian sel yang apakah kematian sel yang saya lingkarin ini
dengan yang sekarang di lingkari ini, mana lebih baik? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang mana yang lebih baik? Yang pertama inikah? Yang pertama inikah atau yang kedua ini? Silakan. Ya, coba Anda pilih yang ada tulisannya cell lysis atau yang apoptosis. Kan selnya sama-sama. Mm-mm. Tuh, nyalilahi itu. Yang mendingan yang apoptosis, Bu. Iya, siapa itu yang jawab? Zaki, Bu. Jaki, kenapa Jaki? Kok pilih apoptosis? Yang virusnya ini masih di dalam selnya, Bu, belum keluar. Jadi selnya mati, virusnya juga mati kan, diharapkan gitu kan? Iya, Bu. Coba perhatikan nih, ini yang buat kartunya benar-benar seksama. Nah, ini kan tadi virusnya masih bagus nih, maksudnya masih gede-gede nih, masih masih apa Bu? Kalau misalnya orang fungsinya masih vital istilahnya tuh. Nah, kalau udah kena dengan perforin ini, dia jadi kecil. Ini menyimbolkan virusnya mati ikutan. Nih, itulah hebatnya si perforin. Ya kan nanti akan terus ke atas karena prosesnya dibom terus kan akhirnya dia ini juga mati juga. Nah, benar kata Jaki, kalau yang di sini selnya itu lysis adalah karena efek dari virus, infeksi virus itu yang disebut cytopathic effect. Efek patologis dari terhadap sel. Karena banyak macamnya. Biasa yang banyak variasi bentuk efeknya adalah kalau patogennya adalah virus. Kusurnya gue. Nah, tadi Jaki bilang kalau yang di darah sel lingkari sekarang ini selnya lysis, virusnya nggak mati tuh, seger bugar, masih sama kan dari awal. Jadi kartun ini benar-benar dibuat dengan seksama gitu, supaya paham. Sudahlah virusnya itu masih vital fungsinya, ya, selnya rusak. Kalau ini sel ini nggak ada, berarti kan rusak dong permeabilitas sekitar dia ini. Ini udah jaringan ya berarti kan, nggak ngomongin sel, jadi udah jaringan nih. Terus sel lysis ini seperti saya katakan tadi, dia akan mengeluarkan bahan-bahan kimiawi berbahaya, sampah-sampahnya saat dia berperang melawan virus ini yang dapat membahayakan sel lain, baik yang sudah terinfeksi maupun sel yang belum terinfeksi. Kayak gitu. Nah, coba perhatikan, di gambar ini setiap ada perforin, dia akan ke ini, si virusnya. Nah, jadi perforin itu tidak hanya dihasilkan oleh natural killer, tapi sel CD8+ juga bisa menghasilkan perforin. Kalau dia sudah tersensitisasi itu apa ya? Kalau contoh tersensitisasi itu kalau kita ada teman iseng tercubit, nah kita dicubit sama teman itu sembari lewat nyubit, kita kan kaget. Nah itu kita tersensitisasi akibat cubitannya. Itu namanya tersensitisasi gitu ya. Nah, sel TCD8+ ini baru akan mengeluarkan perforin granzim ini kalau dia sudah T sel reseptornya berikatan dengan MHC, entah MHC1 ataupun MHC2 yang mengenalkan PAM dari patogen. Kayak gitu. Nah, kalau CD4+ yang mengenali adanya anti PAM yang dibawa oleh MHC, ya, yang diekspresi oleh antigen presenting sel penyaji antigen, dia tidak punya perforin, menghasilkan perforin memang CD4+ ini, tapi dia akan memproduksi sitokin yang akan menginisiasi, mengaktifasi kerja sehingga sel T17, T helper 1, sel TFH ini
teraktivasi dan berfungsi lebih lanjut ya. Apa aja sitokinnya? Interleukin 6. Ini sitokin semua ini nih. Teman-teman, growth factor, beta, terus interleukin 6, interleukin 21, interleukin 12, interferon gamma. Ini sitokin. Ya. Nah, nanti efek dominonya si T helper 1 akan teraktivasi juga. Meskipun dia juga sudah teraktivasi, terstimulasi untuk menimbulkan respon karena sudah mengenali adanya pumps dari antigen yang dibawakan oleh hemat C2 yang diekspresikan oleh sel B di gambar ini ya. Tuh. Nah, saat dia sudah mengetahui adanya pumps si T helper 1 ini, dia akan menghasilkan interferon gamma. Dan itu dia juga mengirimkan sinyal-sinyal yang membuat sel TCD8+ ini yang punya perforin enzim bisa lebih matang sehingga bisa tadi menyebabkan kerusakan sel di sini. Tapi kerusakannya si virusnya mati, selnya juga matinya tuh apoptosis, nggak nekrosis. Nah, balik lagi ke interferon gamma. Interferon gamma ini berfungsi untuk menstimulasi terus membuat makrofag menjadi lebih kuat istilahnya, dan dia itu juga membantu opsonisasi gitu. Apa itu opsonisasi? Opsonisasi itu adalah suatu proses di mana sel patogen atau antigennya aja diselubungi oleh opsonin. Opsonin itu apa? Opsonin itu terbagi, protein itu yang terbagi menjadi dua sifat, satu opsonin yang stabil akan panas, satu yang labil akan panas. Ya, opsonin yang stabil akan panas adalah antibodi hemoglobin G. Kalau yang labil adalah komponen komplement, yaitu apa? Bisa C3b, ya, atau C5a kayak gitu. Nah, biar mereka itu lebih mantap, si opsonin itu melekat pada permukaan antigen ataupun patogen tadi, mereka itu si opsonin itu perlu bantuan si interferon gamma. Ya, kalau opsonisasi sudah berlangsung di mana patogen diselumuti oleh bisa antibodi, bisa oleh tadi protein komplement seperti C3, itu dia akan lebih memudahkan makrofag memakan kompleks tadi. Jadi makrofag itu makan patogen, otomatis juga makan antibodi. Itu teman-teman ya. Ya kan? Nah, ibaratnya itu opsonin itu kalau seperti apa? Saya ditanya sama Prof. Santoso. Prof. Santoso ini istilahnya kalau di UI itu bapaknya imunologi ya Bu. Ini nol ya? Iya. Apa mbahnya imunologi? Mbahnya, benar deh. Ditanya, itu opsonin dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya peristiwa opsonin itu? Terus terang saya ngantuk kan. Mahasiswa cuma 2 orang belajar imunologi lagi. Udah, bolak-balik aja yang disuruh jawab. Iya, udah gitu. Suasananya, beliau tuh mbah kan, rambutnya putih gitu kan. Udah uban, udah ada sepuh ya. Tapi dia tuh orang romantis, jadi ruangannya itu semua serba biru. Dia memang suka biru. Oh, tapi killernya bukan main. Tapi killer bukan main. Iya, kalau ngasih nilai nggak F, Bu. Aduh. Iya, tahu nggak? Benar deh. Tapi kalau namanya pertolongan Allah nggak kemana. Betul banget. Jadi waktu saat kita mau ujian tuh teman berdua. Beliau itu biarpun udah mbah-mbah, sekretarisnya tuh umurnya 21, 20 tahun. Jadi pokoknya ini emang romantis. Novel jangan ke sana deh. Kalau Novel udah ke sana langsung ngasih sekretarisnya deh.
Ini sekretaris suka mau ya. Jadi, dan sekretarisnya itu nyampe juga anak muda ya, adik-adik. Kerjanya 6 bulan, ya dia pindah lagi, 6 bulan naik. Yang mana ada sih yang betah di ruangan segitu-gitu aja dan nggak, ya cuma keluar kalau istirahat makan doang coba. Dan yang dihadapi hanya ruang biru dengan senior undang bambah gitu. Setiap 6 bulan, 3 bulan ganti. Jadi dia, enggak kan kita kuliah 1 semester. Kalau dia ganti 3 bulan, jadi si sekretaris yang baru kan nggak tahu dong kuasa mahasiswanya gitu kan. Jadi waktu dia habis ngetik soal, kita lihat, kita hafalin aja tuh soal. Ya, nah Betul. gitu. Oh, jadi yang penting kan usaha. Jadi kan teman-teman tuh ada dia usaha gitu ya. Gitu. Jadi ditanyakan tadi lagi pertanyaannya, apakah kejadian sehari-hari yang seperti opsonin? Sekarang saya minta tolong jawab setelah penjelasan saya tadi. Kejadian apa di sehari-hari itu seperti opsonin? Jadi kayak ada patogen itu atau antigen itu diselimuti oleh opsonin. Opsonin itu bisa antibodi, bisa protein komponen komplement. Apa coba? Di sini laki-laki ada berapa ya, Noval? 2, Bu. 2. Kalian nggak pengen jadi patogen? Susah jawabnya, Bu Erni. Ya itu. Seperti gula dikerumuti semut, permen dikerumuti semut, laki-laki yang ganteng, pinter, baik hati, banyak yang suka, ya gitulah, kayak gitu kan? Itu Mas Arif. Nah, ganteng, baik hati, Gitu. soleh. Aduh. Nah, iya. Hmm. Atau sebaliknya yang perempuan begitu, laki-laki pasti banyak yang simpatik lah gitu ya. Sekarang waktu itu saya jawab seperti permen diselimuti semut, padahal saya udah ngantuk berat, tapi mata harus kebuka kan, pas lihat ke bawah, di depan kita tuh ada permen, jadi ada kopi segala macam, silakan. Cuman kalau kita nggak bisa jawab terus kita makan, kan gak enak kan. Benar. Nah gitu, jadi begitu saya jawab kayak permen diselimutin semut, alhamdulillah senang, padahal itu dah yang terakhir kalinya mata bisa lihat, oh ada permen gitu ya. Dah, Lucian dari matanya enggak? Ya, silakan. Nah, ada lagi, tunggu ada yang nanya, saya lanjutnya. Ini IgM, IgG, IgE. Kapankah IgM itu positif? Maksudnya hasilnya tuh IgM-nya positif. Kapan IgG-nya yang positif? Kalau infeksi yang bagaimana? Kan swab antibody kan ada hasilnya kan? Oh dia IgM-nya tuh yang positif. Ini IgG-nya yang positif. Apa tuh bedanya? Apa? Nah, IgM ini diproduksi pada saat infeksi primer. Nah, kalau pada recurrent infection atau infeksi berulang, itu yang diproduksi langsung IgG. Ya. Nah, kalau IgA ini banyak sekali abundant, kalau bahasa Inggris abundant, berlimpah di daerah rongga mulut. Gitu. Ya. Nah, kemudian IgM ini sebenarnya ini kartunya, nah di sini kartunya dia karena udah takut terlalu complicated, dia gambarnya strukturnya sama. Sebenarnya IgM ini valensinya berapa ya? Di PowerPoint saya ada tuh. Valensinya itu ada 5, tangannya 5. Sama kayak kimia kan saya tanya valensi, berarti tangannya ada 5. Jadi dia bisa mengikat 5 jumlah antigen dalam satu molekulnya. Nah kalau IgG dia tangannya cuma 2. Tapi ternyata akibatnya kalau kalian misalnya datang nih
ibu kalian lah kalau bebenah ya misalnya. Baru datang, terus pasti kan istilahnya kalau ibu-ibu sapu jagat, pegang ini, pegang itu, pegang sampai megang 5 barang. Nah, yang penting pegang gitu ya. Kalau itu kan daya pegangnya lebih lemah daripada IgG yang megang cuma 2, ya kan? Nah, begitu juga dengan si antibody ini, begitu juga. Jadi kalau IgM itu diproduksi saat infeksi primer, yang pertama kali terinfeksi, patogen tertentu, kalau IgG setelah saat dia sudah infeksi sekunder. Jembatan keledainya, IgM, M itu mula-mula gitu. Kalau IgG, G apa? Dia lebih cepat. Ya, jadi dia juga lebih cepat responnya dan jumlahnya lebih tinggi daripada IgM, jumlah konsentrasinya. IgM itu G. G itu apa? Gercep, gerak cepat. G. Gitu. Itu jembatan keledainya. Ya, silakan, adakah yang ingin bertanya? Bu, jadi kalau yang dulu saya pernah baca ya Bu ya, di artikel kalau dari rapid test itu IgG itu kedeteksi kalau virusnya itu udah sampai puncak Bu, kayak sekitar hari ke-10. Itu seperti itu ya Bu, karena kan apa gimana? Iya Bu. Karena pada di awal-awal hari ketiga setelah infeksi, kalau dia belum pernah terinfeksi itu masih masuk infeksi primer ya, IgM, gitu kan? Kalau hari ke-10, IgG mulai terbentuk. Bu Erni, berarti secondary infection itu berbahaya karena IgG-nya lebih cepat diproduksi nanti ya Bu? Atau bagaimana Bu Erni? Tergantung itu sifatnya si infeksi itu tergantung oleh respon imun kita terhadap patogen infeksi yang disebabkan patogen tersebut. Kalau seperti misalnya cacar kan biasanya kalau udah dapat seluruh sempurna kena cacar seluruh tubuh kan dia cuma sekali kena ya seumur hidup ya. Nah itu berarti dia sekali kena terus sel memori berlaku lama, bisa seumur hidup gitu. Asal udah penuh kena semua ya, kena cacar. Tapi kalau demam berdarah kena sekali, mungkin orang jadi gini, di demam berdarah ada di daerah Cina orang itu tiba-tiba demam, ketahuan kena demam berdarah, tapi efeknya gagal ginjal. Dan sebelumnya dia nggak ada riwayat sakit ginjal. Ternyata dia itu dokternya curiga ini kenapa? Pasti kenapa? Berarti kan murni pure penyebab gagal ginjal karena infeksi dengue-nya kan. Tuh, berdarah kan virusnya dengue ya. Nah, dokternya mengecek pokoknya dengan cara teknik imunologi bisa diketahui ini orang pasiennya tuh udah berapa kali sebenarnya kena terinfeksi dengue. Pas dibuat kayak panel tes gitu, ternyata pasien itu sudah pernah terinfeksi dengue sebanyak yang terakhir itu yang ke-19 kali. Tuh. Nah, itulah yang dikhawatirkan untuk SARS-CoV-2 ini. Kalau udah kena berikutnya tambah parah apa enggak? Tapi saat ini ya Bu Ninul ya, ada yang udah kena 2 kali. Sama aja, ada yang lebih parah, yang infeksi berikutnya, gejala klinisnya, ada yang lebih mendingan. Tapi kita nggak bisa ambil kesimpulan karena data ilmiahnya belum selesai kan direkap. Terus ada lagi? Kelompok yang presentasi hari ini Bu Ninul. Sekarang silakan mekanisme ya Bu Ninul ya. Saya stop share ya. Silakan kelompok yang hari ini lanjut ke mekanisme tadi belum selesai kan? Cinta ya? Noval silakan di calling Cintanya. Oh ya. Oh ini yang share screen Noval ya? Ya silakan. Biar mudah Bu. Ya.
Yuk, silakan. Baik, untuk mekanisme sistem imun adaptif, induksi yang pertama terjadi saat sel dendritik yang berada pada jaringan tempat terjadinya infeksi terikat antigen. Kemudian teraktivasi menjadi sel penyaji antigen. Kemudian dia bermigrasi ke dalam sel limfatik dan berakhir di nodus limfa atau jaringan limfoid mukosa. Sel T yang bermigrasi dari salah satu nodus limfa menuju ke sel nodus yang lain akan menempel pada episi dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memindai sel tersebut. Ini yang presentasi Sinta ya? Sinta, saya tanya, ini hasil terjemahan Sinta atau ini kalimat dari buku terjemahan? Kalimat dari artikelnya, Bu. Bingung nggak? Kenapa, Bu? Bu? Tekan sebentar ya. Ya, gimana? Mohon maaf tadi. Gimana? Kenapa, Bu? Ya, Indar. Indar, ini kan coba kalimatnya ya. Lihat ya, baru berbaris ya. Ini udah mau maghrib ya daerah Indar ya. Lihat ya, induksi yang pertama terjadi saat sel dendritik yang berada pada jaringan tempat terjadi infeksi terikat antigen. Teraktivasi menjadi sel penyaji antigen atau episi. Ya. Kemudian migrasi ke dalam sel limfatik dan berakhir di nodus limfa atau jaringan limfoid mukosa MAP. Nah, sel yang bermigrasi dari satu nodus limfa menuju ke nodus lain akan menempel pada episi. Nah, kayak begini, kata-kata akan menempel pada episi, kesannya sel T itu yang tertarik ke episi. Padahal episinya yang mempresentasikan ke sel T. Itu, ya kan? Perbedaan Indar ya? Iya, Bu. Ya kan? Dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memindai sel tersebut pada bagian MHC kelas 2. Puyeng nggak lihatnya kalimatnya? Pusing nggak? Indar atau istilah puyeng kayak novel ya? Pusing nggak?
Pusing kan? Indar, ya, berusaha mengenali antigen si sel T ini dengan tersebut pada bagian MHC kelas 2. Mana mana yang Indar lebih dapat terima? Penjelasan di kartun tadi atau di kalimat ini, Indar? Kenapa, Bu? Mana yang lebih mudah diterima? Kalimat ini kan yang coba lihat, akan menempel pada sel T, akan menempel pada EPC dan berusaha untuk mengenali antigen dengan memindai sel tersebut pada bagian yang kedua. Ini kan dari kalimat ini kesannya sel T yang ke EPC ya, Indar, dari kalimat ini. Padahal ini adalah EPC-nya yang menyajikan ke sel T gitu. Ya. Tuh. Lanjut kita lihat, antigen yang tidak dikenali akan segera ditinggalkan oleh sel T untuk dipindai sel T yang lain sehingga akhirnya dikenali. Ini akan membingungkan Indar. Kita akan bingung jawabnya. Indar nggak bingung baca kalimat ini, Indar? Agak bingung sih, Bu. Ini kalimat dari artikelnya, Bu, bukan Makanya. dari... Ini terjemahan kan? Ini kan bukan kalimat Indar kan? Ya. Makanya Bukan. saya sarankan kalau belajar imunologi kan ada dia pada baru. Belajar ke textbook walaupun bahasa Inggris ya. Walaupun pelan tapi mantap. Kalau ini kita bacanya cepat tapi kita nggak mantap memahaminya. Ya kan? Kata-kata memindai ini harusnya cukup dengan kata mengenal. Gitu, ya. Lanjut ya. Pada saat tersebut sel T akan berhenti bermigrasi dan akan mengikat erat EPC. Ada dia mengikat erat ini dia cuma pakai dengan TCR dan ada lagi CD berapa tuh? Ada 8 engagement ya, 8 tautan ya. Kemudian teraktivasi untuk memicu sistem imun adaptif. Nah, tiba-tiba dia bilang dengan kondisi yang tadi itu sel T akan teraktivasi dan memicu sistem imun adaptif, tapi tidak menjelaskan kenapa bisa memicu sistem imun. Yaitu karena sel T itu setelah dia menyadari ada antigen yang dibawa MHC yang diekspresikan oleh EPC, mengeluarkan apa? Sitokin. Ada interleukin, ada interferon, ada temukan factor, kayak gitu, Indar ya. Ya, lanjut. Gimana skema ini, Sinta? Silakan. Indar udah maghrib belum di sana, Indar? Sudah masuk maghrib. Ya. Saya rasa silakan izin ke Bu Nino aja. Ini kan udah. Sinta silakan. Halo Sinta. Sinta. Iya, Bu. Ya, silakan diceritakan tuh yang skemanya itu. 5 nih. Jadi sel T-nya ini mobilisasi ke sel B, terus mengcounter sel dendritik. Ini sel T-nya mobilisasi ke sel B. Padahal sebenarnya EPC-nya yang ngejar-ngejar sel T. Sebelumnya maaf Bu, yang bikin slide-nya Ya, ini memang. tuh Kak Indar. Kenapa? Kalau yang bikin slide-nya ini Kak Indar, jadi saya kurang paham gitu. Ya, memang karena jadi masih seperti yang pertama Bu Erni dibagi-bagi. Ya, sebenarnya gambarnya nggak salah, tapi mempresentasikannya bukan sel T. Seperti saya tadi jelaskan, bukan sel T yang sel T yang menghinggapi misalnya. Menghinggapi sel B yang menghinggapi dan tanda kutip itu sel T, ya. Ya, next terus. Lanjut. Bertemu dengan sel dendritik yang telah mencerna antigen. Terus di daun menampilkan fragmen antigen akan terikat pada molekulnya. Molekul apa?
Fragmen antigen itu berarti dengan kata lain itu PAMS-nya. Berikatan dengan apa itu? Molekul apa? Itu yang saya bilang sebagai nampan itu loh. Apa? Ayo tadi yang nampan. Ada tulisannya tuh digambarkan. Molekul apa? MHC, Bu. Ya, terus lanjut. Terus sitokin ini akan membantu proses. Nah, sitokin ini pematangan dari mana nih sel sitokin? Tiba-tiba muncul sitokin. dari antigen fragmen MHC molekulnya, Bu. Antigen fragmen itu nggak bisa menghasilkan sitokin, dia bukan sel. Pasti yang menghasilkan sitokin itu berupa sel. Kalau MHC itu hanya molekul, antigen juga hanya molekul. Jadi maksudnya saat sel B atau sel dendritik itu mengetahui ada antigen, dia semakin matur. Nah, saat itu pun sebenarnya sel B dan sel dendritik juga bisa mengeluarkan sitokin. Tapi sitokinnya itu untuk membantu menstimulasi sel T. Supaya nanti perkenalannya dia ya melalui MHC yang bawa antigen PAMS-nya antigen itu dengan mudah dikenali oleh T cell receptor. Gitu. Nah, setelah dia bertautan antara kompleks MHC dan fragmen antigen ini atau PAMS ya, itu dengan T cell receptor, si sel T juga mengeluarkan sitokin. Gitu. Jadi sitokin yang ada tulisan sana, sitokin help the T cell mature, itu sitokin yang diproduksi oleh EPC. Nah, setelah sel T itu mengenali ada antigen, nah dia juga mengeluarkan sitokin. Gitu. Makanya ini Sinta yang bicara ya tadi ya sebelum saya. Sinta akan bingung. Tadi Bu Eri bilang sel T menghasilkan sitokin. Nah, di sini dibilang sitokin membuat sel T matur. Jadi sitokin itu bisa dihasilkan oleh sel T, bisa dihasilkan oleh EPC, gitu ya. Ya, lanjut Sinta silakan. Selanjutnya kompleks antigen ini atau MHC mengaktifkan reseptor sel T dan sel T-nya ini mensekresi sitokinnya, Bu. Nah, ini yang kejadian ini lah yang ada tadi di kartun tadi ya. Ya, lanjut. Lalu beberapa sitokin ini memacu pertumbuhan lebih banyak sel T, dan beberapa sel T-nya ini menjadi sel pendorong, lalu mengeluarkan beberapa sitokin yang menarik makrofag segar, neutrofilis, terus dan lainnya. Coba dibaca pelan-pelan. Kalau sudah terbentuk sitokin, apa yang terjadi? Coba, Sinta. Setelah terbentuk sitokin ini, sel T-nya itu lebih berkembang gitu, Bu. Ini mensekret sitokin ya. Sel T mensekret sitokin. Jadi sitokin yang disekret oleh sel T, ini ada yang untuk menyebabkan sel B-nya lebih matur, ada juga sitokin yang merupakan sinyal untuk menarik bala bantuan lainnya. Siapa itu bala bantuan lainnya? Ya makrofag yang belum dinas, kayak tentara. Makrofag itu prajurit kalau di sistem imun itu. Kalau sel dendritik itu levelnya adalah jenderal kolonel gitu. Kalau sel B itu jenderal. Kenapa? Sel B udah EPC bisa ada antibody. Kalau sel dendritik makanya kolonel, kalau cuma dia EPC menyajikan antigen. Kalau makrofag dia cuma bunuh-bunuh doang, cuma makan kayak Pac-Man doang, maka dia bilang prajurit. Lanjut. Terus
Terus beberapa sitokin ini menarik makrofag segar. Menariknya itu pakai apa caranya ya? Dari bantuan helpernya itu, Bu. Ya kan T helpernya yang menghasilkan sitokin. Jadi sitokin itu dirilis, dikeluarin itu, dia akan sebagai sinyal. Nah, sitokinnya kan banyak. Ini sitokinnya jenisnya macam-macam ya, Dade. Itu dia keluarnya dia itu jadi sebagai sinyal makrofag yang masih belum berdinas dalam tanda kutip tuh ke arah TKP gitu. Nah gitu, terus lanjut. Makrofag juga, nekrofag juga. Lanjut. Terus neutrofilnya ini dan limfosit lain atau sitokin lainnya ini mengarahkan itu ke TKP. Iya, ke rekrutannya, Bu. Iya. Terus tiba di tempatnya. Iya. Terus dari sel T ini menjadi sitotoxic sel dan menginfeksi dengan virus. Nah, tapi nggak semua sel T jadi sel T sitotoksik ya. Karena ada kalau dia sudah cukup menggempur, supaya tidak ada badai sitokin, maka berperanlah sel T supresor. Namanya supresor, berarti menekan respon imun. Nah, waktu kayak infeksi SARS-CoV-2, badai sitokin itu itulah hebatnya si SARS-CoV-2 itu. Dia bisa melemahkan kerja dari sel T supresornya itu. Sel T supresor kita. Jadi badai sitokinnya tuh nggak terkendali gitu, nggak mudah terkendali, harus diterapi baru terkendali. Gitu. Ya, ini slide terakhir ya. Ada lagi kelompok 2 slide-nya? Udah, Bu. Ini apa? Ini apa nih? Fase-fase respon. Ya. Masih Bu, sebetulnya tadi dengan yang slide-nya Bu siapa? Bu Erni? Ya. Mirip, cuma ini ada kurvanya gitu. Iya. Itu. Ada EPC-nya. Ada ekspansi klonal, cuma ini bahasa Indonesia. Nah, jadi sekarang makanya adik-adik tadi udah tahu kan kalau makrofag itu tentara ya levelnya. Silent infection itu yang berbahaya. Makanya kenapa kita harus biasa hidup bersih, misalnya kalau makan ya di tempat yang cuci piring itu kalau adik-adik itu di kantin yang pakai keran, jangan pakai ember gitu. Karena silent infection itu dia nggak ada gejala di kita. Cuma sebenarnya badan kita udah melawan dia, makrofag itu tuh udah melawan patogen yang masuk karena masuk melalui hal yang jorok tadi gitu. Nah, makrofag yang mati itu, tentara-tentara kita yang mati itu dia di mana? Dia nggak ada yang nguburin kan? Dia menempel di pembuluh-pembuluh darah kita itu. Nah, dia seperti itulah bangkai-bangkainya makrofag itu juga berperan membentuk plak di pembuluh darah. Itu yang berbahaya. Tuh. Apakah kalau mau ada kalau mau jajan dulu ya sebelum pandemi, apakah lihat dulu nggak nyucinya tuh gimana gitu? Kan kalau di daerah Tip Top tuh kan pakai ember nyucinya ya? Nggak tahu sekarang. Siapa yang kosnya di Rawamangun? Kan pakai ember kan itu? Yang di pinggiran deket Tip Topnya. Bukan di seberang Tip Top. Udah Bu Nina udah selesai ini. Grupnya Sinta. Kan 4 slide tapi kan lama kan Bu Nina? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erni sudah dibantu untuk memperdalam ya. Tapi saya mau minta pendapatnya nih kayak Viola, kayak siapa, Novita, gimana hari ini nggak ada suara ini? Ya, coba Viola, silakan Anda menyampaikan pendapat untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Saya di kebun ini jadi kurang bagus jaringannya Ibu.
Nyari Oke. jaringan di kebun, soalnya di rumah kalau mati lampu jaringannya ikut gak bagus, Bu. Oh, Ih, udah malam ini bunyi jangkrik. Iya, Novita. udah jam 18 ya. Iya, Bu. Saya kalau Oke, dengar hati-hati. logatnya Viola jadi keinget itu Bu Erni 3 tahun tinggal di Kendari. Oh iya, Iya, ikut suami waktu itu. Nada-nadanya saya sudah ini udah gelap ini. Kendari itu sagu ya, makanan tradisionalnya ya, sagu. Apa tuh namanya? Ya, semacam itu kalau yang apa provinsi daerah timur. Terus ketupatnya apa namanya, Bu? Yang Kenapa? ketupat. Buras. Buras. Nah. Novita belum, Bu Novita nih, kabarnya gimana nih? Nah, coba Novita. Novita gimana? Apakah tadi jelas mengikutinya? Iya Ibu, cumanya ada nangkap-nangkap dikit. Apa? Nangkap dikit. Iya, yang tadi yang apa namanya bedanya MHC1 sama MH2. Nah, terus apa lagi? Terus yang mengekspresikan si antibodi atau antigen itu. Iya, terus yang menghasilkan MHC itu doang. Mengekspresikan. Oke. Terus yang ngebom sel terinfeksi apa, Novita? Yang punya granzim, sel yang bisa ngebom sel yang terinfeksi itu apa? Noval, silakan Noval. Halo Noval. Ya Bu. Ya apa? Ceritain coba. Saya lupa juga deh Bu. Dendritik ya Bu. Astagfirullahaladzim. Natural killer Bu. Iya, natural killer. Indar, ayo Indar. Oh, Indar udah maghrib kayaknya. Ayo. Saya kaget Bu. Hah? Masa belum 2 jam gitu loh. Aduh, nangis deh. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Anis. Tadi natural killer dan CD8, Bu. Bukan, natural killer itu gimana? Dia kok bisa ngebom sel tadi tuh? Sehingga virus dalam sel juga mati kan, Anis? Iya, karena perforin itu kan ya, Bu? Iya, perforin granzim. Gitu, Novita. Ya? Terima kasih. Oke. Jadi besok sebelum kita mau berakhir, saya akan tanya kesimpulannya apa, kayak gitu. Kesimpulan ringan-ringan aja. Gitu. Ya, silakan Bu Nino. Ya, baik Bu Erni, ini juga waktunya. Benar ya, waktunya selesai sampai 17.15 ya? 17.10 ya? 10 Bu. Ya, oke, nggak apa-apa, bonus dikit ya. Oke, terima kasih untuk Bu Erni yang sudah menambah banyak materi tentang sistem imun adaptif. Nah, terima kasih juga teman-teman kelompok 2 yang sudah berupaya di atas sedikit kekeliruannya. Mudah-mudahan minggu depan Anda bisa memperbaiki dan nanti tiba saatnya materi itu disampaikan Anda sudah lebih bersiap ya. Oke, saya rasa dicukupkan dulu ya Bu Erni sampai di sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Erni.